Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Breeder yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang suami istri bernama Thomas dan Mia yang telah lama menikah. Mia sangat ingin memiliki anak, namun Thomas belum siap untuk memiliki anak karena ia merasa jika dirinya belum memiliki cukup uang untuk membiayai hidup keluarganya nanti. Suatu hari teman lama Thomas yang merupakan seorang ilmuwan mengajaknya untuk menjalankan bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Thomas pun langsung menyetujui ajakan bisnis itu. Namun dia sama sekali tidak tahu jika bisnis itu merupakan sebuah eksperimen yang tidak manusiawi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mia yang memiliki hobi menunggangi kuda. Mia ini sudah lama menikah dengan seorang pria tampan bernama Thomas. Sebenarnya Mia ingin sekali mempunyai anak, namun Thomas menolak hal tersebut karena dirinya belum siap untuk memiliki anak. Thomas hanya mau memiliki anak jika dirinya sudah mapan dan memiliki cukup uang untuk membiayai kehidupan anaknya. Agar Thomas lebih cepat mendapatkan banyak uang, Thomas pun mulai bekerja sama dengan temannya yang bernama Isabel. Isabel merupakan seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan eksperimen rahasia. Kebetulan saja Thomas memiliki pabrik yang sudah lama terbengkalai. Isabel pun berkeinginan untuk meminjam pabrik milik Thomas. Rencananya Isabel akan merubah pabrik tersebut menjadi lab penelitiannya untuk melakukan beberapa eksperimen. Isabel menjanjikan uang yang sangat besar pada Thomas kalau eksperimennya berhasil. Thomas pun meminta Isabel datang ke rumahnya untuk membicarakan lebih lanjut tentang bisnis mereka. Sesampai di sana, Isabel pun bertemu dengan tetangga Thomas yang bernama Nika. Secara diam-diam, Isabel mencabut sehelai rambut milik Nika. Isabel dan Thomas pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Ternyata eksperimen yang akan dibuat oleh Isabel merupakan eksperimen agar membuat wajah seseorang yang sudah menua menjadi muda kembali. Terobosan baru yang dibuat oleh Isabel pastinya akan membuat bisnis mereka menjadi untung besar. Untuk saat ini, Isabel sudah berhasil menciptakan sebuah metode untuk membuat seseorang menjadi awet muda. Sebagai pembuktian, Isabel pun menunjukkan foto temannya bernama Peter sebelum dan sesudah mengikuti eksperimennya. Dari foto itu terlihat bahwa wajah Peter yang terlihat sudah menua kembali menjadi muda lagi berkat eksperimen Isabel. Tidak hanya Peter, Isabel juga sudah menggunakan metode itu pada dirinya sendiri. Di sini terlihat bahwa Isabel memiliki wajah yang muda padahal umur Isabel sudah mencapai 60 tahun. Walaupun begitu, eksperimen Isabel masih bisa dibilang ilegal dan belum mendapatkan izin dari pemerintah. Oleh karena itu, Isabel membuka praktiknya secara diam-diam pada orang-orang yang ingin mengembalikan wajah muda mereka. Thomas pun langsung mengizinkan Isabel menggunakan pabriknya secara diam-diam. Bisnis mereka berdua untuk saat ini masih belum diketahui oleh Mia. Kemudian Isabel memutuskan untuk kembali ke pabrik itu karena sudah ada klien yang sedang menunggunya. Klien dari Isabel bernama Johnson. Johnson datang ke sana untuk mempermudah dirinya lagi. Isabel pun dengan senang hati akan membantu Johnson menjadi muda. Tentu saja Isabel langsung memasang tarif yang lumayan mahal. Karena Johnson masih ragu-ragu untuk melakukan praktik itu, Isabel pun mencoba untuk meyakinkan Johnson dengan menunjukkan foto kliennya sebelum dan sesudah mengikuti praktik tersebut. Setelah melihat foto tersebut, Johnson ternyata kenal dengan seorang pria bernama Peter. Peter dan Johnson ini sudah lama berteman baik. Isabel kemudian menyuruh Johnson untuk memberikan sperma miliknya dan juga mengambil sampel darah dari Johnson. Karena ia masih ragu-ragu, Johnson berencana untuk bertanya langsung pada Peter tentang praktek yang dilakukan oleh Isabel, apakah memang bisa mengembalikan wajah menjadi muda atau tidak. Isabel pun sangat-sangat yakin bahwa Johnson akan kembali ke tempat ini untuk menjalani praktek awet muda. Setelah kepergian Johnson, Isabel mengecek DNA Johnson dan ternyata DNA Johnson cocok dengan DNA milik Nika. Ia tahu DNA milik Nika karena sebelumnya Isabel sempat mengambil selai rambut miliknya. Maka dari itu Isabel langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Ricky dan Rico untuk menculik Nika. Pada malam harinya saat Nika sedang membuang sampah, ia merasakan ada sesuatu yang sedang mengintainya. Benar saja, Nika langsung dibius oleh seseorang tak dikenal dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.
Nika pun segera dibawa ke suatu tempat yang ternyata tempat itu merupakan pabrik milik Thomas yang dijadikan tempat eksperimen oleh Isabel. Tanpa disadari oleh mereka, Nika secara perlahan-lahan mulai keluar dari mobil itu tanpa diketahui oleh anak buah dari Isabel. Nika langsung pergi ke rumah Thomas dan Mia untuk meminta bantuan pada mereka. Di situ Nika sempat bercerita bahwa terdapat beberapa orang yang membawanya menuju ke sebuah pabrik. Tapi ia tidak tahu pasti apa tujuan orang-orang itu menculiknya dan membawanya ke pabrik itu. Mendengar cerita dari Nika, Thomas pun yakin bahwa dalang dari penculikan itu adalah Isabel. Mia yang melihat Nika dalam kondisi luka-luka memutuskan untuk membawanya menuju ke rumah sakit. Akan tetapi, Thomas menyuruh Mia untuk diam saja di rumah, sedangkan Thomas yang akan mengantar Nika menuju ke rumah sakit. Bukannya membawa Nika ke rumah sakit, Thomas ini malah membawa Nika kembali ke pabrik tersebut. Bawahan Isabel pun langsung menyeret Nika masuk ke pabrik itu. Di situ Thomas merasa bingung kenapa Nika diseret secara paksa oleh mereka. Ia pun mulai masuk ke dalam pabrik itu untuk bertemu langsung dengan Isabel. Isabel pun mengungkapkan kebenaran di balik eksperimennya itu. Ternyata mereka sengaja menangkap banyak wanita untuk dijadikan bahan eksperimen. Nantinya wanita-wanita itu akan dipaksa hamil dan bayi mereka akan dibunuh untuk dijadikan formula utama dari eksperimen Isabel. Lebih jelasnya, si klien akan datang kepada Isabel dan Isabel akan mengambil sampel DNA seperti sperma, darah, dan rambut si klien. Kemudian Isabel akan mencari wanita yang memiliki DNA yang sama dengan klien mereka. Setelah mendapatkan wanita yang memiliki DNA yang sama dengan si klien, Isabel pun langsung menculiknya dan membuat wanita itu hamil dengan menggunakan sperma klien. Bayi yang akan lahir dari wanita itu akan memiliki DNA yang sama dengan si klien. Nah, dari DNA bayi itulah Isabel membuat serum yang akan diberikan secara berkala pada si klien. Sel-sel baru dari bayi tersebut akan menggantikan sel-sel yang sudah rusak pada tubuh klien. Sayangnya dalam eksperimen itu, bayinya harus dibunuh terlebih dahulu untuk mendapatkan sel-sel yang dibutuhkan. Mengetahui eksperimen kejam dari Isabel, Thomas pun berniat untuk menghentikan kerja sama itu. Tanpa berlama-lama lagi, Thomas pun pulang ke rumah. Sementara itu, ternyata Mia tahu jika Thomas tidak membawa Nika ke rumah sakit. Mia sempat melacak ponsel Thomas yang ternyata berada di sebuah pabrik. Mia pun segera pergi ke pabrik itu untuk mencari Thomas. Sesampai di sana, Mia mulai menelusuri pabrik tersebut. Karena usia pabrik itu sudah tua, Mia pun terjatuh karena lantai pabrik yang sudah rapuh. Di sana Mia melihat seorang wanita yang sedang disiksa oleh seorang pria yang ternyata itu adalah anak buah dari Isabel. Tiba-tiba saja Mia ditangkap oleh Ricky. Mia berusaha untuk kabur dari sana, akan tetapi para pria itu berhasil membuatnya pingsan. Kemudian Mia pun dibawa ke sebuah ruangan dan dikurung di sana. Lalu Rico mendatangi Mia dan memintanya untuk mengganti bajunya dengan baju medis. Kemudian Rico mengambil sampel darah dari Mia dan memberinya sebuah tanda berupa kode dengan menggunakan logam panas. Di sisi lain, Thomas baru mengetahui jika Mia telah mengikutinya ke pabrik tersebut. Kemudian Thomas langsung pergi ke pabrik itu untuk bertemu dengan Isabel. Sesampai di pabrik itu, Thomas berusaha untuk mencari Mia. Lalu ia pun bertemu dengan Rico. Dengan izin dari Isabel, Rico langsung mempersilahkan Thomas untuk bertemu dengan Mia. Akan tetapi, Thomas tidak bisa langsung membawa Mia kabur dari sana. Karena banyaknya CCTV, Thomas berjanji pada Mia bahwa dia akan kembali menyelamatkan Mia. Lalu Thomas pun bertemu dengan Isabel. Ternyata Thomas juga tidak diizinkan untuk pergi dari sana karena Thomas sudah mengetahui banyak hal tentang eksperimen Isabel. Isabel langsung meminta Thomas untuk diam di pabrik itu. Kembali lagi ke Mia. Ketika Mia tertidur, tiba-tiba saja Nika mengetuk pintu kamar Mia. Namun karena pintu ruangannya terkunci, Mia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian Ricky muncul dan langsung memukul kepala Nika hingga dia pun tewas di tempat. Sementara itu Isabel mulai menunjukkan hasil eksperimen terbarunya pada Thomas. Ternyata Isabel sedang mengembangkan sebuah tas bio yang di dalamnya akan berisi janin manusia. Nantinya tas bio ini digunakan untuk menggantikan rahim wanita. Tas bio itu kemudian diletakkan di sebuah ruangan mirip seperti inkubator raksasa. Di dalam tas bio itu, Isabel akan mencampur sperma dan sel telur dari kliennya.
Jadi dengan adanya teknologi ini, maka Isabel tidak perlu lagi menculik dan memaksa para wanita untuk hamil. Setelah itu, Thomas pun pergi ke ruangan Mia. Di sana Thomas menjelaskan jika mereka berdua akan kesulitan keluar dari tempat itu karena banyak CCTV di setiap sudut ruangan. Kemudian Thomas meminta Mia untuk melakukan sebuah skenario agar mereka bisa bebas dari tempat itu. Singkat cerita, Thomas dan Mia akhirnya berhasil menipu Isabel dan anak buahnya. Han er 7-8 ham der. Jamen, det... Namun para anak buah Isabel sadar bahwa Thomas dan Mia berniat kabur dari sana. Mia berhasil keluar dari gedung itu dan bersembunyi di dalam mobil. Akan tetapi Ricky dan Rico berhasil memukul Thomas hingga dia pun pingsan. Ricky kemudian membawa Thomas ke sebuah tempat. Setelah itu, Rico berhasil menemukan Mia yang sedang bersembunyi dan dia pun langsung menangkap Mia. Ricky yang juga membantu penelitian Isabel menemukan adanya kecocokan DNA Isabel dengan DNA milik Mia. Ricky pun langsung memberitahu Isabel tentang hal itu. Isabel pun menjadi sangat senang dan dia berniat untuk menjadi lebih muda lagi dengan Mia sebagai wadah dari bayi yang akan dia gunakan sebagai serum perawatan. Kemudian Ricky langsung meminta Rico untuk membawa Mia pada Isabel. Isabel pun langsung melakukan serangkaian pengecekan rahim Mia untuk mengetahui apakah rahim Mia sehat atau tidak. Setelah itu, Mia dikurung di ruang bawah tanah bersama dengan para wanita lainnya. Di sana, Mia bertemu dengan Julie, Helena, Dina, dan juga Ellie yang sedang hamil besar. Di sana, para wanita itu dikurung dan diperlakukan selayaknya hewan ternak. Para wanita itu akan berada di sana selama masa kehamilan. Rico tidak akan segan-segan menyiksa para wanita itu jika mereka berani membuat Rico menjadi kesal. Karena Helena sangat berisi, Rico pun menjadi kesal dan langsung menjepret mulutnya. Ellie terus meneriaki Rico agar dia berhenti menyakiti Helena. Tapi Rico ini malah mendatangi Ellie dan memukulnya dengan sabu. Karena Ellie sedang hamil besar, pukulan Rico menyebabkan air ketubannya pun pecah. Isabel pun segera ke tempat Ellie untuk membantu persalinannya. Setelah bayi Ellie lahir, Isabel langsung membawanya pergi. Ellie pun menjadi sangat bersedih karena Isabel telah merebut bayinya. Melihat kekejaman itu, Mia pun berusaha untuk melakukan sesuatu agar bisa bebas dari tempat itu. Dengan sengaja Mia buang air kecil sembarangan di hadapan Rico. Hal itu pun membuat Rico menjadi kesal dan dia langsung menyeret Mia keluar dari sel tahanannya. Setelah berhasil keluar dari selnya, Mia pun mencoba untuk mengalahkan Rico. Lalu terjadilah pertarungan antara Mia dan Rico. Pada akhirnya Mia berhasil melumpuhkan Rico dengan bantuan dari Julie. Mia pun langsung mengambil kunci yang dibawa oleh Rico dan segera membebaskan semua wanita yang disekap di pabrik itu. Ketika mencari para wanita yang lain, Mia menemukan sebuah tong sampah yang di dalamnya berisi tumpukan mayat bayi. Kemudian mereka mendengar suara bayi Ellie dan mereka pun segera pergi ke sumber suara tersebut. Ternyata di sana Isabel berusaha untuk membunuh bayi Ellie. Beruntung saja mereka datang tepat pada waktunya. Namun Ricky segera melawan mereka semua. Dengan kerjasama yang sangat baik, Ellie, Julie, Dina, dan Mia berhasil membunuh Ricky. Akhirnya Ellie pun kembali bertemu dengan bayinya. Saat itu juga Mia sadar jika Isabel berusaha untuk kabur dari mereka. Mia pun langsung mengejar Isabel. Di sebuah ruangan, Mia melihat Rico mendekat ke arahnya. Mia pun segera bersembunyi di dalam lemari. Akan tetapi ternyata Rico langsung menyadari hal tersebut. Tak berselang lama, Thomas pun datang untuk membantu Mia. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Thomas dan Rico. Thomas hampir saja mati akibat pertarungan tersebut. Tapi beruntungnya, Mia berhasil menyetrum Rico hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, para wanita yang lainnya sudah berhasil menangkap Isabel serta menghancurkan hasil eksperimennya.
Kemudian para wanita itu mengikat Isabel dan juga Rico. Mereka pun mulai melakukan balas dendam pada Rico dengan menyiksanya dengan sangat sadis. Di tengah penyiksaan yang diterima Rico, Helena muncul untuk membantu Rico dan Isabel. Meskipun Rico bersikap jahat padanya, Helena ini terlihat sangat menyukai Rico. Maka dari itu, Helena langsung membebaskan Isabel dan memintanya untuk melepaskan Rico. Isabel awalnya berusaha untuk melawan mereka, namun karena jumlah para wanita itu terlalu banyak, membuat Isabel pun menjadi takut. Pada akhirnya Isabel lebih memilih untuk bunuh diri saja daripada harus menerima siksaan dari para wanita itu. Kemudian polisi pun datang untuk menyelamatkan para wanita yang telah diculik oleh Isabel. Beberapa bulan kemudian, Mia dan Thomas kembali ke kehidupan damai mereka. Meskipun wajah Thomas dipenuhi bekas luka, Mia masih sayang pada Thomas. Thomas dan Mia telah memutuskan untuk mengadopsi bayi Nika dan membesarkannya dengan penuh cinta. Kini mereka pun hidup dengan bahagia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.